rekan saya Nadia Rela Fatihah. Sekarang kami ada di Hawaii, tepatnya ada di Museum Ganesha. Nah, kali ini kita ditugasin oleh Pak Muammar, dosen kita MKI, untuk mewawancarai kebudayaan yang ada di Ganesha Museum ini. Kali ini kita akan menanyakan hal-hal tentang museum ini. Untuk tujuan didirikan museum ini apa ya, Pak? Tujuan didirikan museum ini adalah untuk melengkapi kasanah museum yang ada di Malang Raya. Mencoba memberikan kasanah lain terhadap museum-museum yang sudah ada di Malang, yaitu Museum Ganesha. Kita display dalam museum ini adalah benda-benda koleksi sejarah, terutama pada masa kerajaan Hindu-Buddha di era Singasari dan Majapahit. Serta di lantai 3 ada benda-benda yang berupa etnografi seni pertunjukan dengan tema Panji. Point of view-nya Malang. Tradisi-tradisi Panji di Malang ini masih sangat kuat. Jadi kita perlu mempopulerkan lagi Panji biar masyarakat tahu tentang khasanah Panji dalam sudut pandang seni pertunjukan. Menurut Bapak nih, benda apa sih yang paling menarik? Yang masterpiece di museum ini adalah wayang golek Cirebon. Nah, kenapa? Karena wayang golek Cirebon ini unik. Dia jauh tatanya, kasanah ukirannya juga berbeda dengan wayang golek yang ada di Jawa. Kenapa disebut cepak? Karena ikatan kepalanya ini sejajar dengan kepalanya. Disebut papa atau cepak. Nah, itu yang menjadi ikonografi yang tidak dipunyai oleh wayang-wayang yang lain. Apa saja sih, Pak, hal yang dapat dilakukan Museum Ganesha agar menambah pengetahuan budaya untuk generasi? Ya, berbicara tentang apa saja, kita dulu sebelum pandemi ada yang namanya merangkai manik-manik dan menggambar wayang. Nah, itu bagi teman-teman yang khusus datang ke Museum Ganesha dengan kuota tertentu, ada fasilitas merangkai manik-manik dan membuat atau menggambar wayang. Ke depan juga kita juga mengkonversi keterangan-keterangan yang ada di sini melalui barcode. Nanti pengunjung bisa mengakses barcode itu. Museum Ganesha ini terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama digunakan sebagai area masuk pengunjung, lalu lantai kedua berfokus pada peninggalan benda-benda pada zaman kerajaan Hindu-Buddha, dan lantai ketiga seperti topeng-topeng yang telah ditemukan oleh pengelola museum ini. Di video tersebut terdapat koin gepeng dan piring pecah. Berikut penjelasan dari Bapak Ampri Bayu selaku penjaga Museum Ganesha. Gobok ini juga menjadi mata uang tidak resmi ya, mata uang tidak resmi kedua setelah mata uang Majapahit. Jadi karena yang berdagang atau yang banyak datang ke Nusantara waktu itu orang-orang Cina, jadi otomatis temuan-temuan yang paling banyak itu adalah mata uang kepeng. Bahkan di Bali, mata uang kepeng dilestarikan sebagai sarana spiritual oleh masyarakatnya. Setelah penjelasan dari koin keping, selanjutnya Bapak Ampri Bayu akan menjelaskan tentang tradisi perunggu. Tradisi perunggu itu ada semacam bawaan atau semacam awal dari Dongson. Dongson itu Vietnam Utara. Jadi masyarakat Dongson itu yang menciptakan bagaimana menciptakan benda-benda dari perunggu. Nah, itu disebarluaskan oleh masyarakat Austronesia jauh sebelum ada kerajaan-kerajaan. Nah, setelah masyarakat kita ada peradabannya luar biasa, mereka bisa membuat benda-benda sendiri dari perunggu atau ada alat rumah tangga. Kemudian ini yang nomor 7 ini adalah semacam pelita untuk lampu. Kemudian yang 11 itu semacam moko. Ramen itu sesuatu yang tidak utuh. Orang arkeologi menyebut cuilan, remuan atau hal yang tidak utuh itu dengan nama fragmen. Itu fragmen moko, semacam genderang yang terbuat dari perunggu. Fungsinya untuk memanggil hujan atau ritual hujan.
Ritual hujan. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Bapak Ampri Bayu tentang kebudayaan Perunggu, sekarang kita beralih ke kebudayaan manik-manik yang dipakai perempuan-perempuan pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Warna yang menentukan umur itu seperti ini. Jadi kalau kuning seperti ini dipakai oleh orang-orang yang berumur 10 tahun ke atas. Kemudian biru seperti ini dipakai oleh orang-orang yang berumur 15 tahun ke atas dan seterusnya. Nah, selain faktor alat ritual, mereka juga sebagai status umur untuk kelompok sosial mereka. Selain adanya peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha, di sisi lain, di lantai 2 ini terdapat peninggalan atau kenangan dari mainan di tahun 90-an. Seperti di video ini, yaitu peninggalan dari mainan daerah Tulung Agung. Selanjutnya, di lantai ketiga ini terdapat area khusus untuk topeng-topeng, seperti dari topeng wilayah Malang dan topeng Panji. Bapak Ampri Bayu menjelaskan jika ciri khas topeng Malang terletak pada dagunya, dan topeng paling rumit pengerjaannya adalah topeng berornamen kasar, karena semakin kasar semakin banyak ukiran yang dihasilkan dan semakin sulit. Pesan generasi muda untuk museum. Jadi kalian sebagai pewaris bangsa yang mewarisi khasana kebudayaan yang beraneka ragam ini, kalian harus tetap mempelajarinya dan berkunjung dengan museum. Museum adalah rumah peradaban. Kalian tidak boleh meninggalkan atau jangan meninggalkan peradaban kalian sendiri. Karena dari museum kalian tahu jati diri kalian seperti apa. Makanya kunjungi museum dan jangan tinggalkan museum. Terima kasih Pak Ampri Bayu. Terima Dari kasih. saya dan Pak Ampri untuk nextnya kalian bisa cek di video selanjutnya. Terima kasih.